hadir juga dekan, prodi, dosen-dosen yang ikut melalui langsung ya. Karena biasanya periode sekarang ini acara wisuda masih ada yang memberlakukan daring. Saya melihat hadir banyak undangan, tapi khusus lagi yang di sebelah saya ini, sebelah kanan, sebelah kiri, ada orang tua, bapak ibu yang mungkin tadi memberi sambutan mewakili orang tua. Saya kira saya menyampaikan selamat kepada bapak ibu, orang tua, keluarga, karena hari ini saya kira istimewa sekali bagi bapak ibu. Di antara banyak hal yang istimewa dalam kehidupan yang pernah ibu bapak alami, mungkin ini yang jauh lebih istimewa barangkali. Kenapa? Ini persembahan terbaik saya kira. Tahun 86 ketika wisuda, orang tua saya dari kampung juga datang melihat saya di wisuda. Sepertinya dia bilang saya mimpi gitu. Ya kan? Saya nggak pernah bermimpi karena saya cuma sekolah SD nggak tamat. Ya, ayah saya itu tamat SD, SGB lalu jadi guru SD. Dia tidak menyangka dan menjadi surprise sekali hadir ke kampus, lihat pakaian hitam seperti ini, gelap, tapi di dalamnya sangat penuh misteri gitu. Itu pakaian apa katanya? Toga, saya bilang. Saya pun nggak ngerti juga waktu itu. Oh, ini toga. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana Bapak Ibu hari ini melihat putra-putri ini memberikan persembahan terbaiknya kepada Bapak Ibu. Selamat Bapak Ibu atas prestasi ini yang dicapai anak-anak kita. Kemudian khusus kepada adik-adik kami, anak-anak kami, tentu saya pun menyampaikan ucapan selamat. Karena kalian termasuk yang beruntung. Di Indonesia ini yang tamat perguruan tinggi itu paling-paling totalnya ya dari 260 atau 270 juta penduduk, itu paling hanya sekitar 10% sampai 15%. Sedikit sekali. Jadi kalau 10% saja kan baru cuma ada sekitar berapa lah? 20 jutaan nggak nyampe ya. Jadi ini orang-orang eksklusif gitu. Karena tidak semua orang bisa berkesempatan mengikuti ini. Saya tahu banyak yang bermimpi untuk bisa ikut acara seperti ini Bapak Ibu. Tapi jauh lebih banyak yang nggak bisa berkesempatan ikut kuliah. Itu fakta saya kira. Fakta itu. Kalau Bapak Ibu misalnya berjalan ke beberapa wilayah, mulai arah pinggiran, pantai barat, pantai timur pun masih. Wilayah yang namanya area pegunungan, itu banyak sekali yang tidak berkesempatan kuliah seperti ini. Oleh karenanya, satu hal yang saya ingin ingatkan, sampaikan kepada adik-adik anak-anak kami, syukuri. Orang tua ini sudah lelah sekali. Nggak tahu mana timur barat nyari uang itu ya Pak, Bapak Ibu ya. Nggak tahu dia itu sore, siang, pagi, yang dibayangkan dalam kepalanya itu tanggal sekian bayar uang kuliah. Tiap bulan kirim untuk uang kos. Itu Bapak Ibu ya. Itu maksud saya puncak dari perjuangan itu. Semua berjuang, orang tua berjuang, ibu berjuang di rumah. Mendoakan. Ya kan? Ini adik-adik ini berjuang Pak. Selama 4 tahun ini 150 SKS kan? 150 SKS kan? Itu melelahkan itu. Bahkan katanya ada yang bilang lagi menjengkelkan Pak. Kok jengkel saya bilang, dosennya aneh-aneh. Kasih PR macam-macam, baca buku, review jurnal, review hasil penelitian, buat laporan, presentase. Wah, kadang-kadang Pak saya, apa namanya itu, apa istilah anak-anak sekarang itu, kesel. Saya pernah dengar begini, saya kadang-kadang kami keselnya, saya berdoa malam-malam. Ya Tuhanku, mohon kau hadirkan, datangkan hujan besok.
Rupanya ada yang dengar, kau minta hujan, hujan yang mana? Di rumah bapak itu aja katanya. Rupanya bapaknya udah bikin orang jengkel, orang killer, tugas banyak. Awak mau presentasi, nanti udah presentasi diomeli lagi. Udahlah, kita doakan sekaligus, hujan hanya di rumahnya saja, supaya jangan bisa keluar dia. Tapi itulah warna, itulah dinamika yang namanya belajar. Hari ini sudah tunai semua, wajah-wajahnya sudah beda, hidungnya udah mancung semua saya lihat ya. Gak ada lagi mulutnya yang manyun. Ya, ceria. Alhamdulillah saya kira syukuri, dan karena ini banyak yang berjasa. Ya. Kampus ini berjasa. Dosen itu jelek-jelek, garang-garang, marah-marah, tapi dia tulus itu ngajar. Syukur-syukur ada namanya Pak Tulus Pasaribu di sini. Dia tulus ngajar kalian supaya kalian menjadi manusia yang siap, manusia unggul. Karena yang menjadi penerus pembangunan nanti bukan kami, bukan bapak ayah kita ini, bukan. Kami ini sedikit lagi game lah ini. Ya Pak ya? Ya dari umurnya gitu ya, adat umurnya kan kita ini udah di atas. Kalau saya kan masih 27. Semangatnya. Ya. Dan dekat-dekat lagi lah ini. Udah agak senja ini. Ada teman saya ini kebetulan Pak Ikhwan ini abangnya profesor di Universitas Kebangsaan Malaysia. Saya sudah seperti sahabat, bukan lagi sahabat, keluarga sudah. Kami selalu bertelepon, tukar-tukar pengalaman, cerita-cerita, ilmu. Kalau seminar seringlah saya ke Malaysia. Tapi ada satu kata yang Bapak Ibu saya itu terenyuh betul, menjadi lihat-lihat saya. Kita ini udah senja katanya. Maknanya luar biasa ini Bapak Ibu. Jadi jangan lagi merasa matahari sun shining. Enggak lagi begini mataharinya, tapi mataharinya siap-siap turun ke ufuk barat. Jadi siap-siap kembali sebetulnya. Oleh karenanya, you will be the leader for tomorrow. Yang menjadi pemimpin masa depan itu ya kalian-kalian ini. Selamat untuk apa yang kalian dapatkan. Yang kemudian saya mohon maaf Bapak Ibu, kalau agak terlambat. Barusan juga saya hadir wisuda di Selekta, jadi dekat, untung aja dekat, keluar belok dikit udah masuk lagi. Nanti keluar lagi belok kanan ada wisuda lagi sana. Saya bukan mau menceritakan perjalanan dari wisuda ke wisuda, bukan. Itu pekerjaan kepala memang. Tapi yang saya pikirkan adalah saya setahun 2 bulan lah jadi kepala. Dulu namanya Kopertis Bapak Ibu ya, Kopertis, sekarang LLDT, bukan lain-lain ya. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, itu melayani kampus-kampus PTS. Saya tidak mau bercerita kampus PTS karena banyak peningnya daripada senyumnya. Kalau ini enggak, ini senyum semua nih. Setahun 2 bulan, saya tiap minggu menghadiri wisuda. Semuanya minta, Pak Kalem datang, termasuk juga inilah. Telepon, WA, kadang-kadang saya ngancam, awas Pak ya kalau nggak datang. Anda siapa saya bilang. Ternyata harapannya itu gitu. Kalau Pak Kalem datang beda situasinya katanya. Oke lah. Saya hitung-hitung Bapak Ibu, tidak kurang sudah hampir 17-18 ribu yang saya hadiri wisuda. Saya ulangi, 17.000 sampai 18.000 sudah totally all graduate from every department. Ya, different department maksud saya. Beda jurusan. Kalau yang ini tadi apa? Pak, prodi apa kita? TI Informatika dan Manajemen Informatika. Ini basically ini kajiannya tentang informatika. Yang tren sekarang ini. Tadi itu jurusan akuntansi, manajemen. Ada visipol, ya kan? Ada teknik. Yang paling ribut tadi teknik. Nah, biasalah saya bilang. Seperti noko-noko martil itu ya kan. Begitu juga lah kelakuan mahasiswanya rupanya. Sedikit kita bilang, tapi itu kena semangat saya kira. Tuh jadi sarjana. Ternyata itu MA mereka. Jangan kuat-kuat. Di sini ada MA kan? Ya. Mahasiswa abadi. Hari-hari mahasiswa. Pening bapaknya. Kapan ya kau tamat?
mamanya ucok, udahlah katanya. Kalau tak bisa juga balik kau kampung katanya, ya kan. Akhirnya sampai juga, makanya ceria sekali. Teknik. Ada teknik. Kemarin ada agama, ya, ada pertanian. Saya balik atau setelah wisuda pulang mikir saya, Bapak Ibu, ini mau kemana ini? Di dalam agama ada ditanya, Anda dari mana? Anda berbuat apa? Anda mau kemana? Itu yang saya tanyakan sekarang dalam hati saya untuk anak-anak adik-adik yang 17.000 ini. Mulai diam semua nih. Saya bukan nakut-nakuti. Tidak. Saya selalu optimis Bapak Ibu. Karena apa? Hidup ini cycle, berputar. Pada waktu yang bersamaan sekarang ada yang sedang pensiun. Ada yang oleh sebab tertentu dipecat. Ada oleh sebab tertentu mungkin dia wafat. Artinya apa? Kebutuhan untuk resources, human resources, sumber daya manusia, tenaga kerja itu terbuka. Tapi sayangnya terbukanya kecil, tertutupnya lebar. Terbalik ya Pak. Tertutup yang rapat, terbuka yang lebar. Tapi sekarang terbalik dunia ini. Terbukanya yang kecil, tertutupnya yang lebar. Artinya apa? Dalam beberapa bidang saya menemukan, bahkan membaca, itu banyak bidang-bidang pekerjaan yang terjadi justru rasionalisasi tenaga kerja. Itu bahasa bukunya itu. Kalau teori rasional itu mengatakan apa? Sesuatu yang berlebih dikurangi, sesuatu yang kurang ditambah. Itu udah bahasa buku. Tapi bahasa nggak enaknya, banyak tenaga kerja yang dipecat, yang diberhentikan. Itu yang saya mulai garuk-garuk kepala. Kita saban tahun menghasilkan, justru tempat-tempat itu menutup, mulai mengurangi. This is your problem. Kalau bahasa Bataknya. The true problem is, masalah yang real itu adalah the chance to get job is limitedly, mulai terbatas. Bapak jangan ngomong begitu Pak, kita ini udah capek, udah 4 tahun Pak, 150 SKS. Saya ngaku, saya pasti ngaku kalian itu sudah siap. Modalnya sudah ada, bekalnya sudah ada, bekal pengetahuan, keterampilan. Kalau bahasa kerennya itu ada conceptual skill. Ngerti pun nggak saya entah apa yang saya bilang itu ya. Technical skill, keterampilan teknis. Apa itu? Kami dilatih Pak, kami magang, kami praktikum Pak, keluar masuk lab itu Pak. Udah Pak, kalau program itu programming itu oke Pak. Kami baca buku Pak, bukunya McClellan Pak. Pernah ketemu nggak sama McClellan? Nggak pernah Pak. Gambarnya aja di belakang ada. Oh ini. Kami baca Pak bukunya Stoner Pak, manajemen. Kurang apa? IP kami 3,9 Pak. Bahkan 3,9999. Bahkan kalau ada lagi bisa dosen mau ngasih 4,1. Nggak ada. Tinggi Pak. Ya justru persoalannya bukan raihan kita, capaian di IP, nilai yang tinggi, bukan itu. Inilah yang dikhawatirkan, yang jadi pemikiran. Mas Menteri kita itu bilang pernah begini, yang lulus itu, ini saya ulang-ulang gak apa-apa, karena di beberapa wisuda ada orang yang hadir sama, Bapak ulang lagi bilang begitu, gak apa-apa, memang itu penting saya ulang. Ijazah itu tidak jadi ukuran orang siap kerja. Coba tuh. Nilai, apapun namanya, transkrip, nggak jadi jaminan kompetensi. Loh, kok bisa dibilang begitu Pak? Karena apa? Situasinya terjadi, ada perubahan yang sangat besar. Kenapa orang pinter tidak jadi jaminan bisa bekerja? Kenapa orang yang tidak begitu pinter justru terpakai bekerja? Itu yang saya katakan diterbalik-balik sekarang.
Karena apa? Karena yang lulus ini, Bapak Ibu, dia beda keadaannya dengan ketika kami lulus 6, 7, 10 tahun yang lalu. Itu yang perlu dipahami oleh adik-adik para lulusan. Kalian hadir pada keadaan di mana terjadi perubahan, terjadi transisi. Itu yang dikhawatirkan Mas Menteri itu karena apa? Hari ini, apa yang disebut dalam istilah disrupsi, apa yang disebut dengan shifting, apa yang sering disebut-sebut orang, hafal semuanya. Revolusi digital, revolusi industri 4.0. Ditambah lagi kemarin 2019 Bapak Ibu, tamu yang tidak diundang gak mau pulang-pulang. Itu dia si COVID itu. Mengubah struktur tatanan sosial termasuk tatanan bidang kesempatan kerja, lapangan pekerjaan. Hari ini di perbankan dulu pekerjaan satu macam itu dikerjai oleh 3 orang. Tapi sekarang 3 pekerjaan dilakukan hanya oleh 1 orang saja. Hari ini yang namanya pabrik, yang namanya bidang-bidang pertanian sudah banyak menggunakan perangkat-perangkat pendukung apa yang disebut dengan artificial intelligence. Pendidikan, siapa sangka Bapak Ibu tidak lagi belajar di kampus, di sekolah dalam periode 2 tahun kemarin. Dan diprediksi akan berlangsung sampai bertahun-tahun. Mau tidak mau, mindset kita tentang yang namanya pekerjaan, yang namanya pendidikan, itu harus berubah. Sayangnya, alumni ini dibekali dengan wawasan yang tidak bisa menyongsong perubahan yang saya sebutkan tadi. Kalau dipersiapkan, ya alhamdulillah. Berarti dia punya kemampuan adaptasi. Tapi kalau tidak, disinilah persoalannya. Banyak alumni FKIP yang gagap dia ketika disuruh mulai melaksanakan tugas mengajar, murid-muridnya nggak ada di depannya. Muridnya ada di rumah. Kenapa? Yang dia pelajari metode itu ceramah. Berhadapan langsung, face to face. Selamat pagi anak-anakku sayang. Selamat pagi. Apa kabar? Ada yang dilihatnya, ada yang menjawab, sehat Bu. Bayangkan Pak, dia menghadapi petak yang kecil ini. Selamat pagi anak-anakku sayang. Apa kabar? Aku kayak orang gila sekarang katanya. Karena modelnya, mindsetnya, caranya masih sama ketika dia berhadapan dengan orang di depan sana. Padahal sekarang sudah nggak ada lagi orangnya di depan sana. Gagap, ada yang namanya shock. Ada culture shock di dalam masyarakat kita oleh karena kejadian yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Mungkin di antara yang hadir ini ada ibu-ibu tua, ibu-ibu muda. Yang tua punya cucu, yang muda masih punya anak. Diminta anaknya untuk jadi perwakilan gurunya di sekolah, di rumah. Mama, saya mau belajar sekarang, mau diskusi. Hah, kau diskusi di mana? Mau keluar kau? Di si COVID di luar sana, gak boleh kau keluar. Mama ini gimana sih? Aku juga ngerti, ada COVID di luar. Kami gak ke situ, Mak. Kami Zoom. Ayah, ada Zoom on. Alah mama itu loh yang di aplikasi. Aplikasi itu Oppo. Kan punya HP, punya. Tapi cuma dipakai untuk hitung harga cabai 2.000, ikan nanti belanja di sana 3 kilo, udah total, salah pula totalnya ya. Lalu diminta untuk mulai mengakses link. Anaknya bilang, buka linknya, Mak. Link Oppo. Aku edan link long katanya. Fakta. Jangan bilang itu hanya kejadiannya di SD, SMP, SMA. Saya di kampus, gak malu-malu. Udah 30 sekian tahun jadi dosen, udah profesor. Begitu berubah, Pak nanti kirim MMS-nya ya. Apa MMS ini? Pak nanti tolong di-upload ya Pak. Apa yang di-upload ini? Terpaksa saya punya asisten di rumah. Saya generasi X, generasi tua. Kita dekat-dekat Pak. Ibu Y kali ya. Mudah-mudah dikit. Tapi yang ini Z ini.
Generasi Z ini orangnya cekatan, sangat yang namanya IT minded, cepat tangannya tuh, kiri kanan, telunjuk main, semua cepat. Saya cepatkan, makin cepat makin salah. Mau ngirim ternyata nyimpan, mau nyimpan ternyata ngirim, salah kirim lagi. Padahal nggak parah kali ini HP-nya, ya kan? Saya sekarang misalnya kita mau pergi, panggil Gojek, rame-rame, Gokar, pesan makanan, GoFood, bayar utang, Mandiri Banking, bayar cicilan, arisan ibu-ibu, BNI Banking. Coba cek adik-adik anak-anakku, daftar apa yang hari ini tidak lagi yang bersinggungan dengan yang namanya digital. Makanya hari ini kita berada dalam ekosistem digital. Itu yang dikhawatirkan oleh Mas Menteri. Ini nggak siap. Kalau cuma mengandalkan modal hard knowledge-nya. Istilah itu saya pakai untuk menyebutkan perolehan ilmu, keterampilan, apapun namanya dalam daftar yang namanya transkrip, itu hard knowledge. Oh jadi itu nggak dipakai Pak? Dipakai. Tapi kontribusinya dalam penelitian nih, itu hanya antara 15-20%. Coba itu, 4 tahun Pak, belajar. Iya, 15-20%. Padahal kita berhadapan dengan keadaan di mana yang 80% lagi, itu yang perlu Anda siapkan sekarang. Apa dia? Communication skill. Coba. Aku pandai yang aku bercakap Pak. Oh iya, kalau ini orang kampung cakap begitu. Aku pandai aku bercakap. Oh iya, siapa bilang Anda tidak pandai bercakap? Tapi saya tanya, Anda bisa berbicara dalam bahasa apa? Bahasa Urdu. Apa? Bahasa Nias. Hah? Hesul Malaya. Gitu. Gitu. Siapa dia? Betul nggak? Iya. Tapi kalau saya bilang Hesul Malaya di Jepang sana, walaupun mirip mukanya, ngerti mereka. Saya pinta Pak komunikasian, saya bikin surat lamaran bisa. On ma opung, AUP, kirimlah itu ke opung Kimizuka yang di Kyoto sana. Sampaikannya kan? Nah, ngene lah, aku wis aro-karo ngarep ngono ngene ya kan? Kirim itu ke Qatar sana, ke Arab Saudi. Macam mana ini apa ini? Udah, masih tulis tangan juga Pak, kertas. Kirimkan pakai titipan kilat, JNI, dikirim warnanya putih sampai sana coklat. Kenapa? Seminggu dibongkar-bongkar itu. Mana tadi lamarannya masuk? Orang sudah nggak lagi. Pakai apa? WhatsApp. Pakai apa? Email. Pakai apa?